Orang yang menemukan dongkrak benar-benar sangat jenius. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama-tama, pahami logika dasar dari dongkrak. Hukum Pascal dijelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, yaitu menerapkan tekanan tertentu pada sebuah piston dalam sistem tertutup. Pastinya akan menghasilkan peningkatan tekanan yang sama pada piston lainnya. Sementara itu, tekanan sama dengan gaya dibagi luas area yang dikenakan. Jadi, jika luas piston kedua 10 kali lipat dari luas piston pertama, maka gaya yang bekerja pada piston kedua akan meningkat menjadi 10 kali lipat dari piston pertama. Secara teori, jika luas piston kedua cukup besar, maka gaya ini dapat diperbesar berkali-kali lipat. Di dalam dongkrak terdapat dua silinder. Silinder masukan dan silinder keluaran. Silinder masukan memiliki diameter yang sedikit lebih kecil daripada silinder keluaran. Artinya, luas piston harus lebih kecil. Berdasarkan hukum Pascal yang baru saja dijelaskan, maka gaya yang dihasilkan di silinder keluaran akan lebih besar daripada di silinder masukan. Selanjutnya ada dua piston lagi, piston masukan dan piston keluaran. Piston masukan terhubung dengan pegangan dongkrak. Keduanya membentuk sebuah mekanisme tuas. Begitu kita menggerakkan pegangan, piston masukan akan mengalami perpindahan. Seperti ini. Panjang pegangan dongkrak juga sangat penting dalam keseluruhan sistem. Karena menurut prinsip tuas, semakin panjang pegangan, gaya yang diperlukan untuk mengangkat piston input semakin kecil. Ini juga adalah kalimat yang dikatakan oleh Archimedes. Berikan saya satu titik tumpu, saya akan mengangkat seluruh bumi. Bagian atas piston output memiliki struktur perpanjangan. Bentuk keseluruhannya mirip dengan skrup biasa. Fungsinya adalah untuk memperpanjang tinggi kerja dongkrak. Misalnya, jika posisi benda yang perlu diangkat terlalu tinggi, skrup perpanjangan dapat berfungsi seperti ini. Selain itu, kedua piston memiliki perangkat penyegelan. Sudah dibahas di awal, lingkungan penerapan hukum Pascal adalah sistem tertutup. Jadi kedua sil ini dapat mencegah kebocoran minyak dan gas. Selanjutnya adalah wadah penyimpan di luar silinder output. Di dalamnya terisi sebagian minyak hidrolik yang diperlukan untuk seluruh sistem. Lubang pengisian terletak di sisi dongkrak. Membukanya memungkinkan pengisian rutin. Selain itu, di bagian bawah dongkrak terdapat dua saluran. Yang pertama menghubungkan penyimpan dengan silinder input. Yang kedua adalah menghubungkan silinder masuk dan silinder keluar, dilengkapi dengan sebuah katup satu arah. Sesuai dengan namanya, katup ini hanya mengizinkan aliran fluida secara satu arah. Perhatikan, poin pentingnya adalah, ketika kita mengangkat pegangan, saat piston masuk bergerak naik, volume di dalam silinder masuk menjadi lebih besar. Tekanan turun. Namun, tekanan di sisi lain dari katup satu arah tetap tidak berubah. Jadi ini menyebabkan katup dibuka. Pada saat ini, saluran ini terbuka. Minyak hidrolik di dalam reservoir masuk ke silinder masuk. Namun, katup satu arah di dalam saluran lain tetap dalam keadaan tertutup. Jadi, saluran antara silinder masuk dan silinder keluar belum terhubung. Ketika kita menekan pegangan dongkrak, piston masuk bergerak turun. Prinsip yang sama. Volume menjadi lebih kecil. Tekanan ruang di dalam silinder masuk meningkat. Tekanan ini diterapkan pada kedua katup satu arah sekaligus.